Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko perbankan. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian yang dapat mempengaruhi tujuan bank. Dalam konteks perbankan, risiko-risiko tersebut bisa sangat beragam dan kompleks. Sesuai dengan POJK nomor 13 tahun 2015, resiko perbankan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, resiko kredit atau credit risk. Resiko ini terjadi karena kemungkinan debitur gagal membayar kewajiban pinjamannya. Yang kedua ada resiko operasional. Ini kemungkinan terjadi karena kerugian akibat proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau penipuan. Yang ketiga, resiko likuiditas. Ini terjadi karena kesulitan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya penarikan dana nasabah. Yang keempat, resiko kepatuhan. Resiko ini terjadi akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, resiko strategik. Resiko ini adalah resiko yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Resiko ini biasanya terkait dengan keputusan bisnis yang penting dan dapat berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, resiko reputasi. Resiko ini terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Untuk menjalankan manajemen risiko yang efektif, bank biasanya melalui langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi ini untuk mengenali semua potensi risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan bank. Selanjutnya, pengukuran atau penilaian. Ini menentukan besaran atau probabilitas kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada pemantauan dan pelaporan. Ini untuk memonitor risiko secara berkala dan melaporkan ke pihak internal yang relevan. Selanjutnya, pengendalian atau mitigasi risiko. Ini untuk merancang strategi untuk mengurangi, menghindari, atau mengalihkan risiko, misalnya asuransi, diversifikasi, dan limit kredit. Dan yang terakhir, ada review dan penyesuaian. Secara berkala, menilai efektivitas mitigasi risiko dan memperbaiki strategi bila perlu. Di sini terdapat juga alat untuk pengukuran risiko, yaitu Value at Risk, Stress Testing and Scenario Analysis, dan Credit Scoring and Rating System. Penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan karakteristik bank. Dan beberapa tantangan seperti data yang tidak lengkap, perubahan lingkungan ekonomi yang cepat, dan risiko tak terduga. Ada juga volatilitas ekonomi global, biaya sistem tinggi, perubahan regulasi solusi, penguatan sistem informasi risiko, pelatihan sumber daya manusia, dan budaya kepatuhan. Pentingnya dukungan dari manajemen puncak dan budaya institusi yang mendukung kesadaran risiko. Dengan manajemen risiko yang baik, bank bisa lebih stabil, menghindari kerugian besar, dan menjaga kepercayaan nasabah. Sebaliknya, kelemahan dalam manajemen risiko bisa menyebabkan krisis, gagal bayar, atau bahkan kebangkrutan. Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam operasional perbankan agar bank bisa bertahan menghadapi berbagai ketidakpastian. Proses manajemen risiko tidak cukup hanya sekali, tetapi harus bersifat dinamis, yang artinya terus-menerus diperbarui dan disesuaikan. Keberhasilan penerapan sangat tergantung pada kualitas data, sistem pengendalian internal, serta komitmen manajemen atas. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.